Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Minomartani. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 16 sampai dengan yang ke-22. Yang demikian bunyinya. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang harus diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama." Seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Tema renungan saat ini adalah dipakai menjadi alatnya. Bacaan kita saat ini adalah bagian dari cerita tentang rencana beberapa orang Yahudi yang hendak membunuh Paulus. Kurang lebih ada 40 orang yang bersumpah tidak akan makan dan minum sebelum mereka melihat Paulus mati. Rencana itu muncul karena mereka tidak sepakat dengan pemberitaan Paulus tentang Injil Yesus Kristus, khususnya terkait dengan kebangkitan orang mati. Rencana jahat tersebut diketahui oleh keponakan Rasul Paulus, dan atas petunjuk Paulus akhirnya rencana itu dilaporkan kepada kepala pasukan supaya dibatalkan. Dengan bijaksana kepala pasukan merestui apa yang dimohonkan oleh keponakan Paulus, sehingga rencana jahat dari beberapa orang Yahudi akhirnya tidak terjadi. Paulus tetap dapat melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil walau melalui penjara. Dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan Allah memakai keponakan Paulus, perwira maupun kepala pasukan sebagai alat bagi keberlangsungan pekerjaan pekabaran Injil
kerajaan Allah. Siapa saja dapat dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana dan kehendak Tuhan yang baik. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita bersedia dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk kemuliaan namanya? Saudara, saat ini kita masih berada di dalam saat masa sulit karena pandemi. Banyak di antara kita yang membutuhkan sapaan kasih dan dukungan-dukungan yang lain. Kesediaan mengulurkan tangan untuk menolong dan berbagi berkat kepada sesama adalah bagian dari pekerjaan Tuhan yang baik. Marilah kita melakukannya. Demikianlah renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan. Amin.